Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan juga yang kami muliakan, yaitu Bapak dosen Dr. Taufik Ridwan M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Leadership and Entrepreneurship. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami narasumber yang berada di Desa Cimangugirang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Beliau termasuk salah satu wirausahawan yang sukses di dalam bidang jualan. Ini akan kami bacakan sekelumit biografi Bapak Iing Sahir selaku narasumber penjual cilor. Beliau lahir tanggal 16 April 1970 di Desa Cimangugirang RT 2 RW 2, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Beliau ini menikah dengan Ibu Ende dan dianugerahi 4 anak. 2 perempuan dan 2 laki-laki. Anak yang pertama bernama Dewi Damayanti. Beliau menikah dengan Diki Darmawan dan dianugerahi anak 1. Beliau, Bapak Iing Sahir, menempuh pendidikan sampai SD. Sejak kecil beliau suka membantu sesama. Sejak tamatan SD, beliau termasuk pekerja keras dan serabutan. Beliau juga bekerja sebagai sopir, bertani, bahkan tukang gali pun pernah. Di usia 5 tahun, beliau mulai banting setir. Beliau mulai tertarik dalam dunia bisnis. Beliau juga memulai bisnis dengan usaha kecil-kecilan. Beliau dari jualan cilok, bakso, sampai mie ayam, dan juga berjualan bisa dibilang cukup lama. Sampai pada tahun 2017, akhirnya beliau memutuskan untuk jualan cilor. Nah, di sini ada faktor yang mendorong Bapak Iing jualan cilor. Apa sih yang mendorong faktor beliau minat di jualan cilor? Perlu kita ketahui bahwa cilor tersebut adalah sebuah makanan yang kekinian. Cilor sendiri artinya aci dan telur. Nah, cilor tersebut jajanan anak sekolahan, jajanan yang disukai hampir semua orang. Mulai dari anak-anak, tua, muda, bahkan nenek-nenek pun doyan. Nah, begitu kira-kira. Dan harganya pun relatif terjangkau, murah, merakyat. Nah, resep pembuatan cilor juga terbilang cukup mudah. Dan yang menarik lagi, jajanan cilor tidak mengenal cuaca, baik dingin, panas, semuanya diminati. Nah, dari sinilah faktor yang membuat hati Mang Iing ingin berjualan cilor. Kemudian, dalam hal marketing atau strategi pemasaran, beliau pertama kali merintis usahanya melalui dengan cara keliling antar kampung. Hari pertama beliau mampu menghabiskan dagangannya 1 kg tepung dengan keuntungan kurang lebih 100 ribuan lah laba bersihnya. Begitu kira-kira. Karena peminat makin bludak, makin tinggi, hingga akhirnya beliau dibantu anak istrinya, bahkan tetangga untuk membantu jualannya. Dalam 1 hari beliau mampu menghabiskan dagangannya kurang lebih 5 kg tepung dengan keuntungan kurang lebih 500 ribuan. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya istrinya Mang Iing buka usaha cabang di depan sekolah dekat rumahnya. Hari pertama sampai detik ini beliau masih buka. Cabang yang dekat sekolah pun terbilang cukup ramai. Bahkan sering menerima pesanan buat acara. Beliau juga sampai mempunyai karyawan dan buka cabang di Desa Cingambul dan Kuningan Kota. Beliau mengaku pendapatannya makin melesat tinggi. Kurang lebih laba bersih yang didapat sekitar 4 atau bahkan 5 juta per hari. Tentu karena usaha beliau sudah makin banyak cabangnya. Nah, di sini tentu ada kendala dalam hal marketing. Beliau juga mengakui di dalam dunia bisnis, sesukses apapun tidak akan luput dari yang namanya kendala, tantangan, bahkan rintangan. Persaingan pun semakin ketat, apalagi dalam hal pembuatan cilor yang bisa disebut cukup mudah cara pembuatannya.
Beliau juga mengaku pemaparan kesuksesan di atas hanya singkat cerita saja gitu. Menurut beliau, tantangan yang paling dominan atau paling terasa adalah di dalam hal persaingan. Nah, akhirnya beliau mengasih tips ala Mang Iing menuju sukses. Gimana sih bisa dibilang cukup sukses? Nah, beliau memaparkan bahwa setelah mengalami kendala dalam hal pemasaran, beliau berpikir bagaimana supaya jualannya bisa bersaing di lapangan. Akhirnya beliau ingat pesan seorang kiai bahwa ikhtiar manusia itu tidak lepas dari dua hal, zahir dan batin. Yang pertama, ikhtiar batin. Beliau sadar bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dengan keyakinan seperti inilah beliau terapkan pertama kalinya dalam dunia usaha. Beliau juga gemar sodakoh cilor ke tetangga. Bahkan keluarga keluarga saya pun suka dikasih. Kebetulan beliau itu termasuk tetangga saya gitu. Beliau juga meyakini dengan sodakoh rezeki tambah lancar. Bahkan beliau setiap kali mau jualan, hal yang utama beliau berdoa. Bahkan beliau mengaku di dalam doanya menyematkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Dan beliau juga menanamkan sifat sabar dan tawakal. Yang terakhir, beliau berinteraksi dengan pelanggan maupun sesama pedagang. Beliau mengutamakan sopan dan santun, ramah tamah dan murah senyum. Begitu kira-kira tips yang diceritakan oleh beliau. Nah, yang kedua, ikhtiar zahir. Dalam hal ini beliau mengutamakan kualitas dan rasa. Jika kualitas dan cita rasa cilor yang dibuatnya lebih enak, tentu akan menarik pelanggan, dan terbukti kata pelanggan kualitas dan rasanya jauh lebih enak. Nah, di sini juga ada dokumentasi. Kebetulan saya lupa memoto beliau, akhirnya yang ada hanya salah satu karyawannya saja. Nah, ini dokumentasi salah satu karyawan beliau. Hingga akhirnya kami simpulkan bahwa dalam dunia wirausaha, sesukses apapun tidak akan luput dari yang namanya kendala, tantangan, bahkan rintangan. Karena di dalam hal dunia bisnis, persaingan itu pasti ada dan terbukti makin kesini makin ketat. Maka bagi siapapun yang hendak berwirausaha, tanamkanlah dua hal, yakni ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahir ini jika konteksnya jualan makanan, maka utamakanlah kualitas dan rasa. Karena dengan kualitas dan rasa, yang jauh pun akan dicari. Bahkan bahasa Sundanya itu jauh oge diudag. Nah, begitu kira-kira. Yang kedua yaitu ikhtiar batin. Tanamkanlah keyakinan bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah, yang pertama ini dulu, yakinlah bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Kemudian beliau juga menyimpulkan bahwa harus perbanyak sabar dan tawakal. Kemudian juga perbanyak sodako dan berdoalah mohon rezeki kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki. Kemudian beliau juga tidak lepas yang namanya ikhtiar batin, ini selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika hendak mau jualan. Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Nah, di sini juga kami menyantumkan tentang perihal penulisan, bahkan dalam hal wawancara. Ini kami sangat membuka lebar bagi siapapun yang membaca, silahkan saran dan kritiknya. Mudah-mudahan para pembaca yang budiman, khususnya dalam hal membaca jurnal yang kami buat, bisa menjadi motivasi terhadap Bapak Iing Syahir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.